Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Doa seringkali direduksi menjadi alat pemuas kebutuhan atau solusi instan atas masalah. Sebuah transaksi religius di mana manusia menjadi subjek yang mengendalikan Allah sebagai objek. Namun, perumpamaan Yesus tentang janda dan hakim yang lalim membongkar reduksi ini dengan menunjukkan doa sebagai sebuah perjuangan spiritual yang mengubah bukan hanya keadaan, tetapi juga si pendoa sendiri. Dalam konteks Hari Minggu Misi Sedunia, kisah ini menjadi paradigma bagaimana doa dan misi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Doa yang otentik selalu melahirkan keterlibatan aktif dalam mewujudkan keadilan Allah di dunia. Janda dalam perumpamaan ini bukanlah simbol pasivitas, melainkan gambaran ketekunan radikal. Ia menghadapi 3 lapis ketidakadilan, kemiskinan struktural yakni sebagai janda tanpa pelindung, tekanan sosial dari lawan lamanya, dan sistem peradilan yang korup yang diwakili hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dalam konteks modern, ia mewakili para korban ketidakadilan global, petani yang diusir dari lahannya, buruh migran yang dieksploitasi, atau komunitas adat yang kehilangan hutan akibat kapitalisme ekstraktif. Doanya, "Belalah aku terhadap lawanku," bukan sekadar permohonan, tetapi deklarasi perlawanan. Seperti aktivis hak asasi manusia yang tak kenal lelah menyuarakan keadilan, janda ini mengajarkan bahwa doa sejati adalah tindakan profetis yang menantang status quo. Bunda Teresa pernah berkata, "Doa bukanlah tugas sampingan, itu adalah perlawanan terhadap keputusasaan." Kunci kemenangan janda ini terletak pada ketekunannya yang menggerakkan hati hakim yang paling keras sekalipun. Yesus menegaskan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Ini bukan tentang mengubah Allah, tetapi tentang ketekunan yang mengubah perspektif dan situasi kita. Dalam misi, ketekunan serupa diperlukan. Kisah nyata dari Kenya mengilustrasikan hal ini. Sekelompok biarawati yang gigih berdoa dan beradvokasi selama 15 tahun akhirnya berhasil menghentikan proyek pertambangan yang meracuni sumber air masyarakat lokal. Seperti janda yang tak kenal lelah, mereka tidak hanya berdoa di kapel, tetapi hadir di pengadilan, unjuk rasa, dan meja negosiasi. Hari Minggu Misi Sedunia mengingatkan kita bahwa doa tanpa aksi adalah hipokrisi, dan aksi tanpa doa adalah aktivisme kosong. Doa janda ini menghasilkan pembelaan hak, sebuah misi konkret untuk keadilan. Dalam konteks misi global, doa untuk perdamaian harus disertai dukungan bagi pengungsi perang. Doa untuk kelaparan dunia harus diwujudkan dalam kerjasama pembangunan. Doa untuk persatuan harus dibarengi dengan dialog antaragama. Seperti dikatakan Santo Agustinus, berdoalah seolah-olah segalanya tergantung pada Allah, dan bertindaklah seolah-olah segalanya tergantung padamu. Lalu mengapa kita mudah menyerah? Di sini Yesus menyoroti akar masalah. Apakah anak manusia akan mendapati iman di bumi ketika ia datang? Kita mudah menyerah karena iman kita sering bersifat transaksional. Kita berharap hasil instan. Doa dianggap gagal ketika tidak segera dikabulkan. Padahal, seperti janda ini, doa adalah proses pembentukan karakter. Ketekunan dalam doa melatih kita untuk setia dalam pelayanan. Dalam dunia yang serba cepat, gereja dipanggil menjadi komunitas yang mempraktikkan spiritualitas lambat. Doa yang tekun seperti tetesan air yang melubangi batu. Dan si janda ini adalah model misionaris sejati di mana ia memiliki kesadaran akan hak yakni ia tahu ia layak dibela. Ia memiliki keberanian menghadapi kekuasaan yakni ia menantang hakim korup. Ia memiliki ketekunan tanpa syarat yakni ia tak terpengaruh penolakan. Dalam semangat Hari Misi, kita diajak untuk menjadi janda-janda modern yang bersuara bagi yang tertindas, membela hak migran, menemani korban ketidakadilan, dan menantang sistem yang lalim. Perumpamaan ini diakhiri dengan pertanyaan menggelisahkan, apakah anak manusia akan mendapati iman di bumi? Jawabannya tergantung pada kita, apakah kita akan berdoa seperti janda yang tak kenal lelah, atau seperti hakim yang perlu dipaksa untuk berbuat adil. Doa misi adalah doa yang tidak hanya meminta mukjizat, tetapi menggerakkan kita menjadi mukjizat bagi orang lain.
Seperti kata Uskup Oscar Romero, kita adalah pekerja Tuhan, dan pekerjaan kita adalah doa yang menjadi tindakan. Mari jadikan Hari Minggu Misi Sedunia sebagai momentum untuk merombak doa kita dari konsumsi pribadi menjadi kekuatan profetis. Sebab doa sejati selalu berbuah dalam misi, dan misi sejati selalu berakar pada doa. Karena, doa bukanlah pelarian dari dunia, tetapi kekuatan untuk mengubahnya. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.